Ibu dosen penguji uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Letek Sabon, SPD. Saya adalah guru di SMPK Santo Yosef Noel Baki, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan layanan konseling kelompok untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 dengan mengambil topik terbebas dari ketergantungan media sosial untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Dan untuk lebih jelasnya, berikut adalah video konseling kelompok yang sudah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan konseling kelompok saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Selamat siang semua. Siang, Ibu. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, terima kasih banyak Ibu mengucapkan terima kasih banyak kalian sudah meluangkan waktu datang ke ruangan Ibu karena pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Oke, baik, semuanya hadir? Hadir. Sebelum melakukan kegiatan konseling kelompok, Ibu minta salah satu di antara kalian memimpin kita dalam doa. Oke, silakan Kevin. Baik, Ibu. Sudah kita mulai kegiatan kita pada siang ini. Kita saksikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kevin sudah memimpin kita dalam doa. Oke, baik, jadi kegiatan kita pada siang hari ini adalah konseling kelompok. Sudah pada tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok merupakan salah satu jenis layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling ini, di mana dalam konseling kelompok kita melaksanakan konseling kelompok dalam dinamika kelompok. Kita secara terbuka menceritakan segala persoalan yang ada di dalam kita punya. Jadi konseling kelompok itu kita melakukan konseling dalam kelompok seperti ini, tapi kita melakukan dalam dinamika kelompok. Jadi konseling kelompok akan hidup apabila terjadi interaksi antara setiap anggota kelompok dalam suasana dinamika kelompok. Jadi konseling kelompok ada seperti ini. Jadi adapun tujuan dari konseling kelompok, yakni yang pertama itu mengembangkan kalian punya aspek kepribadian, di mana melatih kalian untuk berbicara di depan umum, mengemukakan pendapat, terus sanggup bertegang rasa dan menyampaikan pendapat yang tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Jadi tujuan pertama adalah mengembangkan aspek kepribadian. Adapun tujuan yang kedua adalah terentaskan atau terselesaikan masalah dalam anggota, terentaskan atau terselesaikan punya persoalan. Jadi itu poin yang kedua adalah tujuan konseling kelompok. Yang ketiga, dalam konseling kelompok kita punya asas dalam konseling kelompok, di mana yang pertama asas kerahasiaan, asas keterbukaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama kerahasiaan ya. Jadi asas kerahasiaan artinya apapun yang kalian ceritakan dalam kelompok ini selesai di sini, tidak boleh dibawa sampai keluar antara kalian dengan ibu sendiri. Nah, yang kedua keterbukaan, artinya kalian terbuka mengemukakan kalian punya masalah, unek-unek yang ada dalam kalian punya hati, punya diri. Kalian terbuka mengungkapkan dalam kegiatan konseling kelompok ini. Dan yang ketiga kesukarelaan. Kalian datang ke ibu secara sukarela atau ibu paksa? Sukarela. Jadi kesukarelaan artinya kalian mengemukakan pendapat, permasalahan secara sukarela. Dan yang terakhir adalah asas kenormatifan, artinya kegiatan konseling kelompok yang kita lakukan hari ini sesuai dengan norma-norma yang ada. Jadi itu adalah pengertian dari konseling kelompok, tujuan dan asas-asas dalam konseling kelompok. Sudah bisa paham sampai di sini? Oke, baik. Kita lanjut ya. Sebelum kita masuk pada tahap selanjutnya,
memang kalian sudah saling mengenal, kalian juga sudah mengenal ibu, tetapi alangkah baiknya kita lebih mengenal supaya kita lebih akrab. Karena ketika kita akrab, kita bisa menceritakan segala sesuatu yang ada dalam kita punya diri. Ini sudah akrab, saling mengenal, akrab, oh ini Leticia, Vini dan lain sebagainya. Ibu meminta kalian memperkenalkan diri satu sama lain supaya kalian lebih akrab di dalam kelompok. Dimulai dari Vini. Perkenalkan, nama saya Vini, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Sylvie, hobi saya menggambar dan hobi teman saya Vini memasak. Perkenalkan, nama saya Desya, hobi saya menyanyi. Teman saya Vini, hobinya memasak. Teman saya Cili, hobinya menggambar. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Madasina, hobi saya membaca. Hobi dari teman saya Vini yaitu memasak, dari teman saya Cili menggambar, dan dari teman saya Desya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Sari Oli, hobi saya menyanyi, hobi teman saya membaca, hobi teman saya Desya menyanyi, hobi teman saya Cili menggambar, hobi teman saya ini lanjut. Perkenalkan, nama saya Putrin, hobi saya menyanyi. Hobi dari teman saya Vini, hobinya memasak. Dari teman saya Cili, hobinya menggambar. Teman saya Desya, hobinya menyanyi. Teman saya Leti, hobinya membaca. Dan teman saya Sari, hobinya memasak. Oke, tepuk tangan dulu kita. Baik, jadi ketika kalian sudah saling mengenal, akrab satu sama lain, kalian bisa terbuka menceritakan segala persoalan. Oke, kita lanjut ya. Jadi mengapa ibu memilih kita duduk seperti ini? Kita duduk seperti ini supaya mempermudah kita dalam berkomunikasi ya. Jadi apakah kalian sudah siap melaksanakan konseling kelompok hari ini? Sudah siap? Sudah. Oke, luar biasa ya. Jadi ibu kembali menekankan terutama asas kerahasiaan. Artinya dalam konseling kelompok kita punya asas kerahasiaan di mana apapun yang kalian ceritakan dalam kelompok ini habis di sini dan tidak dibawa keluar. Oleh karena itu, karena kita punya asas kerahasiaan dalam konseling kelompok, ibu ingin kita membuat ikrar janji kelompok. Ikrar janji kelompok. Jadi ketika ibu membaca kalian diikuti ya. Oke, baik. Kita mulai. Ayo. Saya Desya. Oke. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan atau apapun juga dalam konseling kelompok dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Demikian janji saya. Baik, terima kasih karena kalian sudah mengikrarkan janji anggota kelompok ya. Jadi ketika kalian sudah berjanji, kalian apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian teman katakan akan selesai di dalam konseling kelompok. Oke, baik. Sebelum kita lanjut pada tahap berikut, ibu punya game untuk kalian ya. Oke. Jadi gamenya adalah gajah dan semut. Oke. Jadi ketika ibu mengatakan gajah, kalian mengatakan kecil. Ketika ibu mengatakan semut, kalian mengatakan besar. Seperti itu. Semut besar, gajah kecil ya. Ketika ulang, ketika ibu mengatakan gajah, kalian mengatakan kecil. Ketika ibu mengatakan semut, kalian mengatakan besar. Oke, kita mulai. Gajah, Kecil. semut, Besar. semut, Besar. gajah, Kecil. semut, Besar. gajah, Kecil. gajah. Kecil. Oke, baik. Baik ya. Kita sampai pada tahap selanjutnya yakni tahap kegiatannya. Jadi kegiatan hari ini, masalah yang kita ambil pada hari ini, adalah ketergantungan media sosial. Jadi ketergantungan media sosial ini yang akan kita bahas dalam kelompok hari ini.
Jadi tujuannya agar kalian bisa terbebas yang namanya ketergantungan terhadap media sosial. Jadi sekali lagi gue tekankan bahwa masalah yang akan kita bahas dalam konseling kelompok hari ini adalah tentang ketergantungan terhadap media sosial. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin menanyakan pada kalian terkait rating scale ketergantungan kalian terhadap media sosial ya. Jadi rentang ketergantungan kalian terhadap media sosial 1 sampai 10. Kira-kira kalian pada level yang mana seperti ini? Bisa paham? Bisa. Oke. Kita mulai dari Vini. Vini, kira-kira ketergantunganmu skala rating scale terhadap media sosial kira-kira 1 sampai 10 kau di angka berapa? 6, 7, 8, 9, 6. Baik, karena Ibu sudah mengetahui tentang rating scale ketergantungan kalian terhadap media sosial, langkah selanjutnya adalah kalian menceritakan persoalan terkait ketergantungan media sosial. Ibu berikan kesempatan kepada kalian semua satu persatu untuk menceritakan permasalahannya terkait ketergantungan terhadap media sosial. Kira-kira siapa yang ingin menceritakan terlebih dahulu? Oke, Revisia, silakan. Ya baik, makasih Ibu. Jadi pada waktu pagi saya bangun, saya melimpah di tempat tidur, dan saya keluar membawa minuman untuk keluarga saya. Kemudian setelah beberapa waktu saya melihat ada handphone di meja, saya ambil lalu saya masuk ke kamar. Saya mainkan handphone dari pagi, bisa-bisa sampai siang. Setelah itu saya pergi ke sekolah. Jadi ketika di sekolah pelajaran sudah selesai, saya pulang. Sampai di rumah saya mainkan handphone lagi sampai malam. Jadi di situ saya tidak keluar kamar. Setelah itu saya keluar kamar juga kalau ada hal-hal yang penting saja. Dari situ saya di kamar, jadi kayak orang tua panggil nanti baru saya keluar. Oke, terima kasih Revisia. Tepuk tangan untuk Revisia. Siapa lagi yang ingin bercerita? Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang dikasih pada saya. Saya akan menceritakan ketergantungan dalam media sosial, khususnya saya sendiri. Itu saya bangun pagi, langsung di tempat tidur, keluar, terus kayak beberapa waktu jam 8 itu saya cek HP, niatnya mau cek tugas yang saya lupakan atau belum kerja, itu saya mau lihat. Tetapi kayak dalam beberapa waktu sudah jam 9 saya tidak lepas dengan HP yang saya membuka media sosial, kayak bukan untuk lihat PR tapi membuka yang lain begitu. Jadi di situ kayak saya harus berubah, tapi saya bingung mau berubah seperti apa. Dan di situ juga tepatnya sudah jam 9, seharusnya mandi bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Tapi tidak juga, saya masih menerus bermain media sosial hingga waktunya sudah mepet. Jadi akhirnya terlambat ke sekolah. Jadi saya tidak mendapat teman-teman. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya siapa yang ingin bercerita? Oke, silakan. Baik, saya akan ambil dari sisi saya akan menceritakan dalam kehidupan saya sehari-hari dan dalam belajar saya. Pertama, dampak akan kehidupan sehari-hari. Saya lebih sering lupa akan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya lebih mementingkan bermain medsos daripada belajar dan memikirkan kesehatan. Jika ada yang menurut saya akan tidak berkata sebentar sehingga saya sampai lupa untuk mengerjakan tanggung jawab saya. Oke, tepuk tangan untuk Joy. Siapa lagi yang ingin bercerita di sini? Etri, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Mungkin saya akan menceritakan sedikit di mana saya terlalu kecanduan dengan media sosial. Jadi dalam keseharian saya itu saya sudah sangat sering untuk mengatur waktu, karena saya juga harus menyelesaikan kewajiban saya sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang pelajar. Tapi terkadang apa yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang
saya rencanakan. Jadi waktu saya bangun pagi, rencananya itu kayak bangun kadang sudah terlalu pagi. Nanti giliran rencananya mau ikut misa pagi tapi tidak jadi karena sudah main HP. Setelah itu saya cas HP, saya bantu mama. Setelah bantu mama, saya punya pekerjaan sudah selesai. Mulai dari situ saya sudah siap buku semua dari semalam, jadi saya main-main HP sampai jam ke sekolah. Setelah saya siap ke sekolah, saya pulang. Saya pulang itu kadang kalau saya capek saya bermain HP. Saya tidak ganti pakaian juga. Saya bermain HP kadang sampai saya tidur. Kadang sampai saya pun lupa makan. Dan terkadang kalau di rumah itu mama kayak suruh saya terlalu bilang sabar. Itu kayak menghambat. Maksudnya kayak media sosial itu kayak membuat saya jadi kayak menunda apa yang harus saya perbuat. Maka dari situ saya gitu dari teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, selanjutnya dari Sari, silakan Sari. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Saya akan menceritakan atas kehidupan saya dalam Indonesia. Pertama, saat saya bangun pagi, saya membantu orang tua saya. Kemudian, lepas dari itu, saya melihat handphone di atas meja. Saya mengambilnya, lalu saya bermain. Kemudian, saya sempat lupa dengan waktu. Kemudian saya kelas. Kemudian setelah saya sudah mandi dan siap-siap berangkat, ternyata saya sudah terlambat. Jadi setelah saya sampai di sekolah, saya mendapatkan hukuman dari Pak Kepala Sekolah. Itu saja. Terima kasih Sari, tepuk tangan Sari. Dan yang terakhir Vidi, silakan. Baik, saya akan menceritakan keterlibatan saya dalam menggunakan media sosial, dampak negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, dampak negatifnya mungkin karena bagi bantuan itu bikin lihat HP sehari mau ambil kompromi terus. Nah, dalam dampak juga ke sehari-hari di sekolah. Jadi kayak ngerjain habis semua waktu itu, kadang bermain HP sampai jam 11, nanti mama suruh mandi sudah dan lama. Nanti kayak seminggu 3 jam begini baru mandi. Nanti bapak bilang, itu sudah lambat baru mau mandi. Jadi kayak sampai sekolah begitu pikir sudah lambat, tapi kalau mencerita tapi karena kayak sudah lambat. Tepuk tangan untuk Vidi. Oke, jadi baik jadi kalian sudah menceritakan persoalan kalian terkait ketergantungan terhadap media sosial Terkadang mau cek HP untuk belajar, ternyata bukan belajar, cek tugas sebentar sampai ke Facebook, sebentar sampai ke WhatsApp dan lain sebagainya. Akhirnya tekan, tidak terasa sudah jam 11, setengah 12, datang sekolah terlambat. Malam juga begitu, tekan HP, lihatnya pertama, lihat tugas, nyangkut ke sini ke media sosial yang lain, akhirnya sampai tengah malam, apalagi chatting dengan seseorang sampai tengah malam. Akhirnya bangun pagi terlambat dan PR juga tidak dikerjakan. Jadi media sosial membuat seseorang menunda segala macam pekerjaan. Oke, baik, terima kasih kalian sudah menceritakan permasalahan kalian satu persatu. Jadi sekarang kita menentukan, karena waktu kita terbatas, kita dibatasi oleh waktu, pertemuan kita dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu Ibu meminta kalian menyetujui kira-kira persoalan siapa yang harus kita bahas terlebih dahulu. Melihat dari Oke, Leticia. Jadi Leticia harus menceritakan secara lebih mendetail ya terkait persoalan yang Leticia alami. Oke, Leticia, silakan. Saya menggunakan media sosial dari umur 10 tahun. Saya menggunakan media sosial karena saya mendapat perhatian dari orang tua. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan adik-adik juga sibuk dengan teman-temannya. Di situ saya sendiri di sekitar lingkungan itu teman-teman dari sekolah itu beda-beda, kayak rumah jauh, terlalu jauh gitu. Jadi kalau punya rumah di sini jadi kadang-kadang gitu. Jadi di situ saya mulai kecanduan yang melihat media sosial. Sampai sekarang saya menggunakan media sosial karena saya kurang mendapatkan perhatian. Oke, Leticia, jadi Leticia sampai bermain media sosial karena dia orang tuanya sibuk, dia tidak tahu mau bermain dengan siapa. Akhirnya dia larinya ke media sosial. Sampai saat ini dia sangat ketergantungan media sosial. Jadi dia butuh pendapat dari teman-teman semua. Oke, silakan. Saya
saya untuk Leticia harus bisa mengontrol dirinya sendiri karena itu lebih anda yang bertanggung jawab atas diri Anda. Terus Leticia harus sadar bahwa dia adalah seorang pelajar yang mempunyai tanggung jawab. Leticia harus menggunakan medsos dengan sebaik-baiknya seperti mengelola wawasan dalam media sosial. Tepuk tangan dulu untuk Cilwin. Jadi Leticia, menurut Cilwin, Leticia itu harus bisa mengontrol diri sendiri karena yang menggunakan adalah Leticia. Jadi Leticia harus mengontrol penggunaan media sosial. Leticia sendiri yang mau mengontrol. Dan juga Leticia harus sadar bahwa Leticia adalah seorang pelajar. Tugas utamanya adalah belajar, mengerjakan hal-hal yang baik. Baik, terima kasih Cilwin. Siapa lagi yang ingin berpendapat buat Leticia? Oke, silakan. Saya akan memberi pendapat pada Leticia. Sebaiknya kalau kita ada perhatian, itu kita jangan berlari kepada hal yang tidak penting atau hal yang negatif. Tapi kita buat apa yang kita kurang dari kita tidak kasih sayang atau perhatian, itu kita harus menceriakan diri walaupun dalam hati ada rasa kecewa dan lain-lain. Menurut saya Leticia harus semangat karena semuanya ini akan bertukar. Jadi Leticia, mungkin bapak dan mamanya Leticia sekarang tidak perhatian, tapi nanti besok harinya pasti akan lebih memperhatikan Leticia lagi. Jadi terus semangat dan tidak boleh ketergantungan terhadap media sosial itu karena akan merusak pikiran Leticia. Oke, terima kasih. Jadi menurut Leticia, sebaiknya memang Leticia merasakan bahwa Leticia kurang perhatian karena pagi-pagi bapak dan mama sudah pergi bekerja. Tapi sebaiknya Leticia jangan sampai lari kepada media sosial yang membuat pikiran Leticia rusak. Misalkan bermedia sosial, tapi dalam menambah Leticia punya wawasan. Mungkin sekarang Leticia belum sadar, orang tua saya sibuk bekerja karena apa? Suatu hari nanti juga Leticia akan tahu, oh mereka bekerja siang dan malam karena untuk kehidupan kami, saya dan adik-adik seperti itu. Leticia lanjut, apa lagi yang ingin berikan pendapat? Oke, silakan. Baik, pendapat saya untuk Leti. Tadi saya tidak salah dengar main sosmed dari umur 10 tahun. Katanya kurang perhatian. Memang sosmed itu bisa membantu kita dalam hal-hal yang bisa menghibur kita. Bisa, tapi sebaiknya gunakan sewajar-wajarnya. Jangan lupa kesadaran diri bahwa saya adalah seorang anak. Tugas utama saya seorang anak itu ini. Tugas saya sebagai seorang pelajar itu ini. Yang pertama, Leticia harus bisa membedakan. Yang berikut, seperti tadi pendapat dari dua orang teman Leti, bahwa Leti harus bisa mengontrol diri, tetap semangat. Leti punya adik, Leti harus menunjukkan bahwa bukan hanya Leti saja yang kurang perhatian. Katanya orang tua kerja, berarti pasti adik-adik Leti juga kurang perhatian dari orang tua. Berarti Leti yang harus kasih perhatian ke mereka. Itu artinya kayak Leti tidak membagi suasana yang Leti rasakan, seperti Leti sedih, Leti tidak boleh buat sampai adik-adik pun sedih. Apalagi menunjukkan hal-hal seperti bermain sosmed di umur yang sebenarnya belum sewajar-wajarnya kita bermain sosmed. Itu takutnya dari kakak ke bawah ke adik-adik bisa ikut jelasnya kakak. Jadi Leti harus bisa menunjukkan bahwa Leti itu bisa memberikan perhatian lebih ke mereka. Leti anak pertama, kalau anak pertama berarti harus bisa menunjukkan jejak yang baik, menunjukkan jejak bahwa saya punya adik, mereka kurang perhatian, berarti saya harus berikan perhatian ke mereka sebagai pengganti perhatian dari orang tua. Saya sebagai kakak, saya tidak boleh menunjukkan adik-adik saya bermain sosmed di umur yang seharusnya belum menggunakan sosmed. Dan Leti harus sadar, kuncinya Leti harus sadar diri bahwa Leti adalah seorang pelajar dan seorang anak, harus menjalankan kewajiban. Oke, tepuk tangan ya untuk Leti. Lanjut, apa lagi? Oke, silakan Sari. Pendapat saya terhadap Leticia, Leti harus lebih mengasih perhatian terhadap adik-adiknya karena orang tuanya juga pasti tidak akan memberikan perhatian kepada adik-adiknya. Maka Leti tidak boleh membuat adiknya
untuk sedih seperti dia. Itu saja. Oke, tepuk tangan untuk Ade. Yang terakhir ini, silakan. Mungkin Leti harus bisa punya waktu untuk berbicara dengan orang tua supaya bisa memberikan kasih sayang lebih bagi adik adik atau diri tersendiri. Oke, tepuk tangan. Oke, intinya bahwa Leticia di sini intinya bahwa kurang kasih sayang berarti kita tidak selamanya harus lari ke media sosial ya. Boleh bermedia sosial tapi yang bijak, menggunakan WhatsApp sewajarnya dan lain sebagainya. Jadi di sini Leticia sebagai ini anak pertama karena harus memberikan perhatian terhadap adik-adik. Mungkin sekarang Leticia belum sadar, tapi suatu hari nanti ketika Leticia besar berkeluarga, oh ternyata saya harus mencari nafkah untuk keluarga. Jadi seperti itu, saya bisa diterima sampai di sini, sudah bisa lega. Oke, baik. Jadi persoalannya Leticia sudah merasa lega, sudah menerima pendapat dari kalian semua. Sekarang kita lanjut ke siapa? Oke, silakan. Menceritakan secara mendetail ya. Baik, saya akan menceritakan perkembangan dalam dengan media sosial. Penting saya itu kenapa saya apa? Karena menurut saya itu lupa dalam segala hal ya. Contohnya lupa dalam saya seorang pelajar. Kayak misalnya saya itu besoknya harus mengikuti PH atau penilaian harian. Tapi di situ saya bermain media sosial, bermain terus hingga lupa waktu. Seharusnya waktu yang saya pergunakan itu untuk belajar, tetapi saya pergunakan untuk media sosial yang mungkin tidak menambah wawasan. Dan kalau saya sebagai seorang anak, saya lupa atas tugas saya sebagai seorang anak, yaitu kalau orang tua meminta pertolongan, kayak contohnya dalam bekerja, Desya ambil barangnya itu, tapi itu saya selalu menunda. Ya contohnya Desya ambil mana barang kayak piring mau cuci itu saya tuh kayak sabar mama, atau biasanya saya tuh kadang-kadang suka bentak mama, tetapi di situ saya sadar bahwa kalau di media sosial juga harus hati-hati karena mama yang sudah mengajarkan kita, jadi kita harus selalu jaga etika di depan orang, karena kalau kita berbuat etika yang baik pada orang tua kita, maka nanti orang lain akan membuat semena-mena kepada orang itu. Oke. Jadi Desya persoalannya Desya adalah karena seringan bermedia sosial, ketergantungan, akhirnya lupa pada tugasnya dia sebagai seorang anak dan juga lupa belajar. Kira-kira pendapat dari kalian jalan keluar dari kalian untuk Desya seperti apa? Oke, Ciwi silakan. Pendapat saya untuk Desya, sebaiknya Desya harus bisa menyadarkan dirinya sendiri. Jika orang lain yang menyadarkan Desya, maka akan masuk dari pihak kanan keluar ke pihak kiri. Dan Desya juga harus sadar Desya adalah seorang pelajar. Desya harus belajar agar menambah wawasan Desya. Jika nilai Desya menurun, maka Desya yang akan menanggung masalah tersebut. Tepuk tangan untuk Ciwi deh. Desya yang harus bertanggung jawab terhadap diri Desya. Karena kalau kesadaran itu dari orang lain, ini menurut Cilin masuk telinga kiri tembus ke telinga kanan seperti itu. Jadi yang harus menyadarkan dirimu adalah kau sendiri, harus punya kesadaran bahwa saya seorang pelajar yang harus belajar dan saya seorang anak yang harus menunaikan segala tugas pekerjaan di rumah. Kalau sementara pegang HP, mama panggil, tolong ambil piring. Hei sabar, akhirnya marah dengan mama sendiri. Baik tidak kalau seperti itu? Tidak. Itu yang bisa merubah adalah dirimu sendiri. Pendapat yang lain? Oke, silakan kamu. Baik, pendapat saya Desya seperti yang tadi bilang Kak Cilin, memang Desya harus punya rasa kesadaran diri. Setelah itu Desya juga mungkin harus membedakan sebagai pelajar dan sebagai anak. Nah, yang pertama tadi Desya itu sempat bilang best dengan aku. Nah, itu kalau sampai orang yang ditegur atau orang yang melihat,
selain Desya dengan telinga kiri dan telinga kanan, Desya bisa malu karena ditegur oleh orang lain sendiri. Kalau kita sudah besar ini ditegur oleh orang tua saja sudah malu, apalagi kalau ditegur dari orang lain. Itu mungkin membuat kita tuh kayak, saya sudah dewasa, kenapa orang lain tegur? Tapi ada yang membuat saya ganjal dengan orang lain. Jadi mulai dari situ kita harus tahu kita itu sebagai seorang anak itu seperti ini, seorang pelajar itu seperti ini, tugas dan apanya itu nanti kita bedakan sendiri. Nah, yang berikut dalam ketergantungan sosial media itu Desya memang bagus untuk bermain media sosial karena sudah berperan seperti itu yang wajar. Tapi kalau Desya menggunakan media sosial sewajar-wajarnya, itu orang tua lihat juga orang tua tidak marah. Jadi kayak lihat ini sebenarnya ada baca artikel, ada baca tentang berita, orang tua tidak marah. Jadi biar saya dengan mereka tanpa dewasa. Kalau misalkan gunakan yang tidak penting, terus orang tua panik, terus kayak ditolak itu, kalau mau dibilang orang tua tidak bisa. Kecuali kan kayak baca artikel itu penting sekali untuk saya punya tugas, jadi harus begini mama. Nah itu pasti orang tua masih. Jadi harus bisa bedakan. Mungkin bisa. Oke, tepuk tangan dulu ya. Jadi Desya harus bisa bermedia sosial secara wajar. Pasti papa dengan mama tidak akan marah. Jadi boleh bermain minimal 1 hari 2 jam. Kalau sampai 8 jam itu sudah taraf yang ketergantungan. Jadi yang bisa meredam ini semua adalah Desya. Siapa lagi yang ingin berpendapat untuk Desya? Oke, silakan cari. Menurut saya, Desya harus bisa tahu yang gimana kewajiban sebagai seorang pelajar. Jadi Desya harus belajar dan tidak boleh kecenderungan terhadap media sosial. Mungkin bisa. Oke. Jadi tepuk tangan dulu besar ya. Jadi intinya dicari bahwa Desya harus tahu saya seorang pelajar, saya seorang anak pelajar yang saya harus belajar. Anaknya saya harus membantu saya punya orang tua. Intinya saya jangan sampai sangat ketergantungan terhadap media sosial. Harus punya waktu yang tepat kapan saya belajar dan kapan saya bermedia sosial. Sama lagi. Oke, silakan Vini. Baik, semungkinnya Desya harus bisa membagi waktu sebagai pelajar dan sebagai anak untuk membantu orang tua atau untuk belajar. Nah, kalau untuk membantu orang tua kadang-kadang ketemu kayak pemalas, jadi kita kayak kasih tuh waktu di media sosial. Jadi mungkin Desya harus bisa membagi waktu. Oke, tepuk tangan Vini. Jadi menurut Vini itu Desya itu harus membagi waktu dengan baik. Kapan saya belajar, kapan saya harus bantu saya punya mama dan lain sebagainya. Itu adalah waktu yang harus dibagikan Desya dengan baik sehingga tahu oh ini jam waktu saya belajar, ini jam saya bermedia sosial. Tapi minimal 2 jam sehari, jangan sampai 8 jam ya. Oke. Apa lagi yang terakhir? Oke, Leti silakan. Menurut pendapat saya, Desya harus menyadarkan diri sendiri dan bermain media sosial dengan sewajar-wajarnya. Dan Desya harus bisa membagi waktu. Oke, tepuk tangan untuk Leti. Oke, baik ya. Jadi di sini persoalannya Desya harus bisa membagi waktu. Dan itu semua yang bisa menyadarkan dirimu sendiri adalah kau sendiri. Oleh karena itu harus bisa membagi waktu. Sadar, saya pelajar, saya harus belajar. Kapan saya belajar? Saya seorang anak, harus bantu saya orang tua. Kapan saya bantu saya orang tua? Itu diatur dengan baik. Sehingga ketika pegang HP sekalipun harus buat alarm di situ. Oh, jam 4, waktu belajar. Kau ambil buku, kau belajar. Dan itu semua kau bisa lakukan kalau kau sadar. Oh, diri akan menegur belajar sudah masuk. Jadi harus punya waktu, punya kesadaran. Saya pelajar, saya belajar. Saya anak di rumah, saya bantu saya orang tua. Boleh pegang HP karena umur kalian harus bermedia sosial. Tapi bermedia sosial yang wajar. Jangan 1 hari sampai 8-9 jam itu sudah cukup. Jadi buat Leticia dan Desya, kalian bisa merubah itu semua kalau kalian sadar. Yang menyadarkan adalah kalian punya diri. Leticia Desya bisa mengerti sampai sini. Baik ya, begitupun yang lain. Begitupun Sari, Catherine, Cilin, Vini. Boleh bermedia sosial karena HP adalah HP kalian sendiri. Boleh bermedia sosial, tapi bermedia sosial yang wajar. Jangan sampai 1 hari itu bermain sampai 8-9 jam. Itu sudah ketergantungan. Boleh bermain, tapi harus sadar saya seorang pelajar, saya belajar, saya seorang anak di rumah, saya harus membantu saya punya orang tua.
yang lain. Jadi karena kita dibatasi oleh waktu, jadi bagaimana Gisha sudah bisa terima, sudah lega? Leti? Oke, baik. Jadi karena kita dibatasi oleh waktu, kita lanjut pada jadi ada sebuah pertanyaan dari Ibu, pertanyaan ajaib miracle question. Pertanyaannya adalah, coba kalian membayangkan, seandainya kalian bermimpi persoalanmu yakni ketergantungan media sosial ini diselesaikan dalam satu malam, besok itu kau sudah baik, apa yang harus kau lakukan? Oke, silakan kamu. Seharusnya kalau besoknya langsung berubahnya semua itu saya akan melakukan media sosial dengan baik seperti menambah wawasan dan mencari tahu dunia luar, dan tidak akan menggunakan media sosial dengan tidak sewajarnya. Oke. Tepuk tangan untuk dia. Siapa lagi? Oke, silakan. Baik, saya jika ada terjadi seperti itu, hal yang saya lakukan adalah membangun komitmen atau perjanjian dengan diri sendiri untuk membangun sikap yang bijak dalam mengatur waktu dan membagi waktu itu sendiri. Oke, tepuk tangan dulu. Yurin mengatakan apabila dia bermimpi bahwa ketergantungan media sosial selesai satu malam, besoknya dia sudah berubah, dia akan membuat komitmen untuk berubah di diri. Besok pagi dia bangun, oh saya sudah lebih baik seperti itu. Siapa lagi? Betty, silakan. Langkah pertama saya akan membuat komitmen. Langkah kedua saya akan menjalankan komitmen itu. Oke. Langkah pertama malam itu dia membuat komitmen. Saya harus berubah. Saya dari 9 jam, saya besok pagi itu saya cukup 5 jam. Setelah itu saya 2 jam saja. Komitmen dan dilaksanakan seperti itu. Sari, terima. Langkah pertama saya merasakan terjadi seperti itu, maka saya akan berjanji kepada diri saya untuk selanjutnya berbuat seperti itu. Oke. Jadi Sari membuat janji terhadap dirinya bahwa saya selama ini ketergantungan media sosial, tapi mulai malam ini saya berjanji saya tidak lagi tergantungan bermain smartphone sore jam. Siapa lagi? Oke, silakan Beatrice. Kalau memang saya berubah, berarti kalau memang sosmed itu tidak terlalu penting untuk kita, sebaiknya kita hapus saja. Kita jadikan kita punya diri lebih dewasa dengan aplikasi yang memang perlu kita hapus. Kayak perlu untuk kita sebagai pelajar. Kalau memang sosmed tidak terlalu diperlukan, hapus. Karena tidak semuanya berita bisa dibaca di sosmed. Di Google aja. Tepuk tangan dulu. Jadi, seandainya Catherine membayangkan seandainya persoalan saya selesai satu malam, yang saya lakukan saya hapus. Cukup WA dan Google, karena semua berita ada di dalam Google. Tidak perlu sosial media. Mungkin saya hanya butuh WA karena mungkin WA grup sekolah itu. Yang lain saya hapus. Dan saya harus prinsip saya dan harus saya pegang. Luar biasa ya, Catherine. Siapa lagi yang terakhir? Rini. Oke, Rini silakan. Yang pertama saya akan membuat komitmen, yang kedua saya akan menjadi janji kepada diri saya sendiri untuk akan tidak tergantung lagi dengan media sosial. Oke, tepuk tangan untuk Rini. Jadi menurut Rini, dia harus buat janji. Setelah dia buat janji, dia harus lakukan. Saya tidak boleh lagi ketergantungan. Ya. Tetapi alangkah lebih baiknya, seperti yang dikatakan, Catherine, hapus saja itu aplikasi. Karena kalau dia masih nongol di HP, ada keinginan untuk membuka. Jadi seperti itu. Oke, baik ya. Jadi sebelum kalian membuat komitmen untuk menuliskan di handphonemu sekarang, Ibu ingin menayangkan sebuah video. Sudah siap menonton video? Sudah. Oke, baik. Agar tetap waras. Kita sering bermain sosmed tiap hari, dari pagi, siang, sore hingga malam. Ada posting, browsing, chatting, dan lain-lain. Apalagi sekarang sedang COVID, tidak bisa kemana-mana. Bermain sosmed terus bisa 24 jam. Oh Tuhanku. 1. Nonaktifkan akun sosmed. Hapus beberapa akun, pilih 1 atau 2 saja. Misalnya pilih Instagram dan WhatsApp. 2. Atur jadwal. Contohnya, rutin tiap sore jam 5 saat tidak ada kerjaan atau tidak sibuk,
baru deh kalian ngecek sosmed. 3. Pintar memilih. Daripada galau melihat Instagram orang lain bagus-bagus, sebaiknya membaca berita atau berhenti online. Beralihlah untuk membaca buku, memasak, atau berolahraga. Ingat, waras Oktober ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Kami Bijak. Jadi ini adalah jadi baik. Jadi yang tadi Ibu tayangkan adalah video pendek terkait lepas dari ketergantungan media sosial biar waras. Biar waras. Karena ketika kita lepas ketergantungan kita terhadap media sosial, kita akan merasa, saya kok sudah bisa bersosialisasi dengan orang di sekitar saya. Karena kalau di HP-mu ada semua aplikasi media sosial ada, kau cek yang mana lagi belum, sebentar saya buka yang mana. Oleh karena itu tadi dikatakan bahwa ketika kau punya waktu luang sore hari jam 5 baru kau buka media sosial. Jadi sampai di sini kalian bisa paham. Di media sosial dampaknya tidak hanya terhadap belajar, tidak hanya terhadap menunda pekerjaan di rumah, tetapi dampaknya terhadap kesehatan, radiasi tubuh kita, mata kita, oleh karena itu setelah pertemuan kita dari awal sampai sekarang, kita masuk pada tahap selanjutnya di mana kalian membuat komitmen dan sebentar harus menuliskan komitmen tersebut pada handphone. Oke, baik, Ibu ambil gambar komitmen. Setelah mengisi dan selanjutnya langsung diketik di handphone ya dan ditunjukkan ke Ibu. Handphonemu ditunjukkan kepada Ibu. Jadi itu adalah komitmen agar bisa bebas dari ketergantungan kepada media sosial. Sekarang kalau sudah menulis semua, silakan lanjut pada handphonemu. Menuliskan pada handphonemu dan dijadikan sebagai wallpaper. Setelah itu nanti ditunjukkan ke Ibu. Sudah semua. Wallpaper ya. Baik, kalau sudah membuat komitmen dan disimpan di wallpaper, artinya kau sudah membuat komitmen di diri. Dan komitmen yang kau buat kau harus laksanakan. Oke, baik. Mulai menunjukkan, mulai dari ini. Jadi ini yang akan kau laksanakan. Pilih. Ayo gunakan waktu sebaik-baiknya. Oke, luar biasa. Pilih. Isya. Ini kan akan menghadiri waktu dari sebelum luar biasa. Jadi ini dijadikan sebagai wallpaper supaya selalu dilihat anak Isya. Berjaga dan mengatur waktu bermain handphone 1 hari 2 jam. Oke, luar biasa. Itu adalah komitmen. Jadi kalau sudah membuat komitmen, membuatnya sebagai menyimpan di wallpaper handphonemu, artinya kau selalu melihat. Seperti yang tadi video dia mengatakan bahwa kalau kalian ingin terbebas aplikasi yang menurut kau media sosial yang kurang penting, kau harus menghapusnya. Karena ketika kau menghapus, maka kau tidak punya keinginan untuk menggunakan kembali. Oke, luar biasa ya. Jadi baik, langkah selanjutnya adalah kalian mengisi ini. Ini adalah
sehingga harus dinamakan seri langsung. Oke. Oke, baik. Jadi kegiatan konseling kelompok kita akan segera berakhir ya. Tapi sebelum kita akhir kegiatan ini, Ibu ingin kalian mengemukakan kesanmu terhadap kegiatan kita hari ini. Kesan saya apa? Seperti ini. Mulai dari kamu. Oke, silakan. Baik, pesan saya hari ini, saya senang saya bisa mengikuti kegiatan ini. Artinya di mana bisa menambah wawasan saya. Saya bisa mengerti, mengolah pola pikir saya, cara mengatur sesuatu yang benar-benar belum kita pahami, apalagi tentang sosial media, ukuran seperti kita. Di sini saya belajar banyak hal tentang apa itu sosial media, makna sosial media. Karena mungkin ukuran kita ini hanya tahu dia punya makna saja, tapi tidak tahu dia punya makna positif dan negatif. Tepuk tangan untuk itu. Apalagi ingin memberikan kesannya? Sari Olin, silakan. Menurut saya, hari ini saya sangat senang karena bisa mengikuti kegiatan hari ini dan bisa mengetahui hal-hal yang kita tidak tahu dan tidak tahu, dan bisa mengatur waktu dengan sangat beragam. Oke, luar biasa. Sama lagi, silakan Leti. Oke, Leti duluan. Pesan saya sangat senang mengikuti kegiatan ini karena saya bisa mendapatkan pendapat dari teman-teman saya atas permasalahan yang saya hadapi. Oke, luar biasa. Jadi siang lega ya. Oke, tangan silakan Julin. Pesan saya hari ini saya senang karena saya dapat belajar dan menambah wawasan dari diri saya. Saya tahu arti dampak positif dan negatif dari berorganisasi. Saya tahu cara berorganisasi yang baik dan benar. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Julin. Kita lanjut ke Geisha. Dengan mengikuti kegiatan ini dapat membawa dampak positif bagi kita semua, sehingga harap kedepannya kita semua tidak lagi kecanduan bermain media sosial. Oke, Julin. Terakhir, Snaik. Dalam kegiatan ini saya bisa mendapatkan caranya berbagi waktu, caranya bermain sosmed yang benar. Oke, tepuk tangan untuk singkat, padat, dan jelas. Oke, baik ya dari Ibu. Jadi kalian umur remaja seperti kalian boleh bermedia sosial, tapi bermedia sosial yang wajar. Jangan sampai satu hari sampai 8-9 jam bermedia sosial. Usahakan minimal 1 hari 2 jam. Dan cari waktu senggang baru bermedia sosial. Ini harus sadar bahwa saya pelajar, kapan saya belajar. Saya anak di rumah, kapan saya baru punya orang tua. Sehingga belajar dan membantu orang tua tidak terkendala dengan bermedia sosial. Bermedia sosial yang dengan wajar. Apabila merasa bahwa aplikasi itu tidak penting, sebaiknya dihapus supaya tidak mengganjal atau mengganggu kaum selalu bermain. Jadi Ibu sangat mengharapkan kau sudah membuat komitmenmu hari ini dan kau sudah menyimpannya di wallpaper handphonemu, itu menjadi acuan untuk kau ke depan lebih bijak dan lebih wajar dalam bermedia sosial. Oke, sampai di sini bisa mengerti? Bisa. Oke, jadi sekali lagi Ibu Elis mengucapkan terima kasih banyak kalian sudah meluangkan waktu pada hari ini datang ke ruangan Ibu untuk kita melakukan konseling kelompok. Jadi kegiatan kita tidak sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan karena hari ini waktu kita terbatas, maka masalah yang kita bahas hanya masalah Leticia dan Geisha. Tapi pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas masalahnya Vini, Cilwin, Sari, dan Catherine. Oke, jadi sekali lagi Ibu harus mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kalian semua sudah meluangkan waktunya datang di ruangan Ibu pada hari ini. Baik, tadi kita membukanya dengan berdoa ya. Jadi sekarang kita juga harus menutupnya dengan berdoa. Nah, siapa yang memimpin kita dalam doa penutup? Oke, silakan Geisha. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, selamat siang untuk